Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rita Amalia. Kali ini saya akan ngajakin kalian semua untuk belajar mengenai teori konstruktivisme dan teori behaviorisme. Yang pertama, kita nanti akan belajar mengenai perbedaan antara teori konstruktivisme dan teori behaviorisme. Yang kedua, kita nanti akan belajar mengenai bagaimana sih penerapan teori konstruktivisme ini dalam pembelajaran di SD. Tonton terus videonya sampai habis, sampai kalian paham. Kalau belum paham, boleh diputar-putar ulang. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita mengetahui perbedaan dari teori konstruktivisme dan teori behaviorisme, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih teori konstruktivisme itu, apa sih teori behaviorisme itu. Berikut penjelasannya. Jadi, menurut pendapat teori konstruktivisme ini, anak dapat membangun pengetahuannya sendiri sesuai dengan tahap-tahap kognitifnya. Tahap-tahap kognitif anak ini dimulai dari sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan kemudian operasional formal. Sedangkan teori behaviorisme ini adalah teori perubahan tingkah laku, di mana hal itu terjadi sebab diberikannya sebuah stimulus yang secara terus-menerus sehingga menghasilkan sebuah respon baru. Nah, dari pengertian teori konstruktivisme dengan teori behaviorisme itu, aku berpendapat kalau menurut aku perbedaan dari teori-teori tersebut itu terlihat jelas pada anggapannya terhadap anak. Iya gak sih? Kalau teori konstruktivisme ini kan dia menganggap bahwa anak itu bisa membangun pengetahuannya sendiri. Dia itu sebenarnya mempunyai pengetahuan sendiri, tapi nunggu nih ada tahap-tahapnya. Kalau dia udah sampai tahap itu, dia pasti nanti dia bisa membangun pengetahuannya sendiri. Tetapi beda dengan teori behaviorisme ini. Teori behaviorisme ini menganggap bahwa anak itu pengetahuannya itu berasal dari stimulus yang diberikan secara terus-menerus sehingga menghasilkan sebuah respon baru, di mana respon baru itu dinamakan perilaku baru gitulah. Pokoknya dia tuh punya pengetahuan baru. Nah, kalau menurut aku perbedaannya di situ. Kalau menurut kalian bagaimana? Kita nanti bisa belajar bareng. Pendapat kalian seperti apa? Bisa ditaruh di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di SD. Nah, sebelum kita ingin menerapkan teori konstruktivisme ini di pembelajaran SD, kita harus memperhatikan tahap-tahap kognitif anak. Setelah kita memperhatikan tahap-tahap kognitif anak, kita akan tahu bagaimana menghadapi anak kelas 1, bagaimana menghadapi anak kelas 2, bagaimana menghadapi anak kelas 3, dan seterusnya. Karena kita nggak bisa tuh ngasih materi anak kelas 1 ke pembelajaran anak kelas 3 karena nggak sesuai dengan tahap-tahap kognitifnya. Sebaliknya, kita nggak bisa ngasih materi anak kelas 3 ke anak kelas 1 karena pasti belum nyampe dia tahapnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak boleh memaksakan cara belajar anak. Anak itu beda-beda kemampuannya. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter nulis, maksudnya hafalannya dia kuat. Nah, dari hal tersebut, kita nggak boleh memaksakan kamu harus belajar dengan cara yang ibu tekankan gitu, nggak bisa.
biarkan dia bereksperimen, seperti apa sih dia nyamannya, belajarnya seperti apa. Nah, itu dari aku. Kalau ada yang mau menambahi, bisa ditulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.